Halo anak-anak, sampai jumpa lagi di acara kita kebaktian hari ini. Ya, anak-anak udah siap kan? Ayo kita siapkan hati kita, pikiran kita, ya supaya kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan siapkan kami. Kami akan mengikuti acara kebaktian kita hari ini Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, berkati setiap kami, supaya kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami serahkan seutuhnya kebaktian kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya. Anak-anak, kita akan mengakui iman percaya kita, iman rasuli bersama-sama. Yuk anak-anak berdiri semuanya ya. Ayo kita akan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Halo anak-anak, Bu Ritmi ditemani Ibu Meva, Pak Clement, Pak Vidi akan mengajak kalian untuk memuji Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan. Anak-anak, di dunia ini siapa ya yang nomor satu jadi musuh kita? Ayo anak-anak, pasti tidak salah lagi, iblis. Iblis itu nggak suka ya kalau melihat anak-anak menjadi anak yang taat, menjadi anak yang baik. Nggak suka. Dia terus aja mencari celah untuk menggoda kita. Tapi ingat, kita anak Tuhan pasti bisa untuk menolak. Tidak. Ayo anak-anak, kita akan memuji Tuhan, berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tepuk tangan. Ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
harus berani tampil beda dengan yang lain. Oke? Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan menyanyikan satu lagu ya untuk menyiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan hati kita dengan baik. Kita akan menyanyikan firman-Mu, berita bagiku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Julius pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah juga bergerak sehingga kami dapat merasakan tubuh kami yang sehat. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Kami hari ini mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang berikan kami hikmat, kepintaran, sehingga kami juga semakin bertumbuh, semakin kenal akan Tuhan. Berkati juga pakai Mr. Julius yang akan menyampaikan firman, biarlah Kau pakai dan biarlah firman ini dapat juga kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu, amin. Nah anak-anak, Pak Julius akan mengingat untuk firman Tuhan selama sebulan lalu. Anak-anak masih ingat gak? Ayo kita sama-sama kita ingat bersama yuk. Minggu pertama kita membahas tentang apa? Tentang Sodom dan Gomora, di mana pada waktu itu kota Sodom dan Gomora dipenuhi dengan orang-orang yang berbuat dosa dan mereka tidak mau bertobat. Akhir cerita bagaimana apa yang terjadi? Mereka ditunggang-balikan oleh Tuhan dan mereka binasa dengan diberikan hujan, belerang, dan api. Minggu kedua masih ingat tentang apa? Minggu kedua yaitu tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa yang tertipu oleh tipu muslihat ular, mereka akhirnya jatuh makan buah pengetahuan. Dan akhirnya ketika mereka makan, mereka menyadari diri mereka telanjang. Mereka menjadi takut dan malu. Minggu ketiga, ada yang ingat? Minggu ketiga yaitu tentang dosa Kain, di mana ia iri hati kepada adiknya Habel dan ia akhirnya membunuh Habel karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu minggu keempat, minggu lalu tentang apa yuk? Minggu lalu tentang air bah.
waktu zaman Nuh, di mana pada waktu itu juga Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang jahat. Seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang merusak, sehingga Tuhan menghukum mereka, membinasakan mereka dengan diberikan air bah. Tapi hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Nah, pada bulan ini kita belajar tentang dosa, bulan September ya. Tapi kita akan merenungkan bersama apa sih yang menjadi inti dari pembahasan firman Tuhan kita selama sebulan kemarin, sebulan September itu, yaitu adalah tentang dosa. Nah, anak-anak, saya mau ajarkan, Mr. Julius akan ajarkan sebuah istilah di dalam Alkitab, yaitu namanya hamartia. Apa anak-anak? Hamartia. Nah, hamartia itu artinya adalah meleset dari sasaran. Jadi dosa itu adalah meleset dari sasaran Tuhan. Baik itu perkataan kita, baik itu pikiran kita, baik itu tingkah laku kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita pikirkan itu akan menjadi dosa ketika itu semua meleset dari sasaran Allah. Contohnya gimana? Contohnya kalian tahu kita punya tangan untuk apa? Untuk makan, untuk ngambil barang, untuk pegang barang. Tapi kalau misalnya tangan ini kita gunakan untuk pukul, benar atau enggak? Nah, inilah yang meleset dari sasaran. Kalau mukul bikin kue boleh, tapi kalau mukul temennya enggak boleh ya. Dan apalagi misalnya kita menggunakan mulut kita dengan memuji Tuhan seperti yang tadi kita bernyanyi. Tapi kalau misalnya gunakan untuk marah-marah dedek boleh enggak? Nah, itulah yang namanya meleset dari sasaran. Kalian pernah nggak main lempar anak panah? Kalau pernah, nah di situ kan ada lingkarannya tuh, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian harus tepat sasaran di tengah, tapi waktu kalian lempar, ternyata meleset 1 meter keluar dari jalur, itulah disebut hamartia. Kalau misalnya kalian lempar, hampir kena dikit lagi, itu juga meleset. Hamartia. Jadi mau melesetnya jauh, mau melesetnya sedikit, tetap hamartia, yaitu dosa. Jadi kita belajar pada hari ini tidak ada namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa ialah maut. Bayangkan kita setiap hari tanpa sadar meleset dari sasaran Tuhan. Pakai tangan, pakai kaki, pakai mulut, pakai pikiran, bisa jatuh dalam dosa. Aduh, gimana ya cara menyelamatkan diri? Tentu kita perlu Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah, anak-anak, pada bulan Oktober kita akan belajar tentang keselamatan. Mari kita sama-sama kita siapkan hati, mulai minggu depan kita belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, mari kita sama-sama kita berdoa. Kita semua orang berdosa. Kita sadar tidak sadar suka meleset dari sasaran Tuhan, dan itulah dosa. Mari kita minta ampun yuk sama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang belum percaya sama Tuhan, ayo angkat tangan yuk. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita juga yang belum percaya, pada di bulan depan kita mau belajar mengenal akan Tuhan Yesus. Nah, kita semuanya yuk kita minta ampun. Kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada renungan hari ini kami belajar tentang bagaimana kami mudah berdosa. Kami sering meleset dari sasaran Tuhan dalam tingkah laku, dalam perkataan, pikiran, bahkan tindakan kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Tuhan, kami mau belajar menggunakan seluruh tubuh kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau menggunakan tubuh kami untuk berbuat jahat bagi orang lain. Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya kami terus semakin kenal akan Tuhan. Dan biarlah kami dapat juga dari firman Tuhan ini, kami mau menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah terus Tuhan pakai untuk
orang tua, untuk juga para guru, terus mengajar dan membuat kami semakin kenal akan Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh semakin kenal akan Tuhan. Berkati terus Tuhan, biarlah firman ini dapat kami ingat bahwa dosa adalah meleset dari sasaran Allah. Dosa, upah dosa ialah maut. Tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dilepaskan, kami mampu tidak berbuat dosa, kami dimampukan untuk melawan dari godaan-godaan si jahat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Puji